Jika kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, tentu akhirnya kita akan merasa bosan. Meskipun hal yang kita lakukan itu adalah hal yang kita sukai. Begitu juga dengan iblis. Ternyata iblis suatu ketika pernah merasakan bosan menjadi iblis. Iya, iblis bosan menjadi iblis. Atau dia dikatakan bosan menjadi makhluk jahat. Dan kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang ketika iblis ingin pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kekafiran iblis bukan karena dia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan juga karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Tetapi yang membuat iblis menjadi kafir adalah karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis menganggap dirinya lah yang paling mulia dan paling pantas untuk dimuliakan. Iblis ini berasal dari golongan jin, dan dia memiliki nama asli yaitu Azazil atau Azazel. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-50. Tadinya, iblis atau Azazil ini adalah hamba Allah yang paling soleh pada masa itu. Bahkan dulu, dia pernah beribadah kepada Allah ribuan tahun lamanya, hingga Allah berikan kemuliaan berupa kedudukan yang disejajarkan dengan para malaikat. Malahan saking solehnya iblis ini, dia diberikan 600 sayap sebagaimana Jibril juga punya 600 sayap. Iblis juga pernah memimpin malaikat di langit untuk sebuah tugas besar, berupa perang membasmi kezoliman bangsa jin yang saat itu adalah pengelola bumi sebelum manusia. Saking luar biasanya iblis ini, dia dulu pernah bertemu atau bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekali dua kali, tapi sering, sesuai permintaan Allah kepada iblis. Dengan segala kesolehan dan pengetahuannya, hampir mustahil jika dibayangkan bahwa Azazil atau iblis ini suatu hari bisa menjadi kafir. Ini semua menjadi gambaran untuk kita semuanya bahwa orang yang paling soleh atau orang yang paling alim sekalipun tidak terjaga dari kekafiran. Sama sebagaimana Azazil dulu juga seperti itu. Ada kisah menarik yang ditulis oleh Ibnu Asakir dalam sebuah buku yang dikenal dengan nama Tarik Dimashik. Ternyata ada kalanya iblis merasa bosan menjadi iblis. Iblis bosan menjadi kafir dan rindu menjadi hamba Allah seperti dahulu kala. Maka pada suatu hari, iblis datang menemui salah seorang nabi yang hidup di zaman itu. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika iblis datang menemui Musa, iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Tuhan, seorang hamba utusan Tuhan dengan risalah darinya. Kamu adalah orang yang berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan aku adalah makhluk ciptaannya yang dahulu berbuat durhaka kepadanya. Tapi sekarang aku ingin bertobat. Aku ingin minta tolong kepadamu, mintakan ampun kepada Allah untukku. Dan mintakan kepada Allah agar Allah meringankan dosa-dosaku." Nabi Musa yang merasa kasihan pun menyanggupi permintaan dari iblis tersebut. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta petunjuk bahwa iblis ingin bertobat dari segala dosanya dan ingin menjadi hamba Allah yang taat lagi seperti dahulu kala. Maka Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Musa. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada iblis. Keesokan harinya, iblis datang lagi menemui Nabi Musa. Iblis hendak bertanya tentang permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menjawab, "Wahai iblis, Allah bersedia mengampuni dirimu dan menerima tobatmu.
Tetapi Allah mempunyai persyaratan untukmu. Apakah engkau sanggup dengan itu?" Mendengar perkataan Nabi Musa, iblis pun bergembira. Dengan bersemangat, iblis berkata, "Wahai Musa, katakanlah apa syaratnya. Aku pasti akan melakukannya." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Carilah kuburan Adam dan sujudlah engkau di hadapannya." Mendengar hal itu, iblis langsung berubah wajah dan langsung marah. Iblis pun berkata, "Tidak mungkin aku melakukan itu. Jangankan sekarang ketika Adam telah mati, ketika dia hidup saja aku tidak mau bersujud untuknya." Pada akhirnya, iblis pun menolak syarat itu dan dia menjadi sangat marah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi iblis sangat menghormati Nabi Musa karena Nabi Musa telah menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis pun memberikan nasihat kepada Nabi Musa supaya Musa dan seluruh manusia berhati-hati terhadap tipu daya iblis dan bala tentaranya. Di situ iblis sampaikan kepada Musa bahwasanya iblis akan datang kepada manusia pada 3 waktu. Yang pertama, saat manusia marah. Di saat itu iblis akan membisikkan kejahatan di hati manusia. Iblis akan menguasai pandangan manusia, kemudian masuk melalui darah manusia. Yang kedua, tatkala ketika terjadi peperangan, iblis akan datang dan membisikkan kepada orang-orang beriman hal-hal yang dapat meragukan hatinya, sehingga dia akan lari dari medan perang dan meninggalkan untuk membela agamanya. Kemudian yang ketiga, iblis akan datang kepada manusia ketika ada laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya duduk berduaan. Maka iblis akan menjadi yang ketiga untuk membuat laki-laki dan wanita itu berzinah. Inilah kisah yang bisa menjadi satu pelajaran besar untuk kita semua, bahwasanya sampai kapanpun seseorang tidak akan mendapatkan hidayah sampai dia membuang rasa sombong di dalam hatinya. Maka jangan heran mengapa orang kafir menjadi semakin kafir, sebab kesombongan di hati orang kafir tersebut akan terus mendorongnya untuk terus menolak kebenaran. Dan berhati-hatilah terhadap jebakan syaitan dan manusia. Sesungguhnya syaitan akan terus datang kepada manusia untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka, sebagai teman yang menemaninya nanti di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah ketika iblis ingin pensiun. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.